Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Joko di Wesporogo Channel. Untuk cerita kali ini akan menampilkan cerita baru berjudul Kakek Goes. Sebelum bercerita, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan tanda notifikasi agar channel ini dapat berkembang dan update cerita dari saya. Dan bagi teman-teman yang akan membaca cerita langsung dari Black It, akan saya cantumkan linknya di kolom deskripsi. Langsung saja kita dengarkan ceritanya. Sebut saja narasumber kita ini adalah Wulan, nama samaran. Wulan mempunyai seorang suami yang cukup sukses dalam usahanya. Namun dia seorang lelaki hidung belang yang suka merayu wanita lain, termasuk pembantu di rumahnya. Sampai akhirnya dia kapok karena ketahuan menghamili pembantunya. Kejadian ini sudah cukup bertahun-tahun berlalu, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu. Siang itu mereka berencana untuk pergi ke sebuah kampung dengan tujuan yang baik. Wulan dan suami, sebut saja Dimas, memakai mobil Avanza tahun 2019 berwarna putih. Perjalanan pun dimulai. Wulan sedikit janggal karena baru saja jalan, tiba-tiba dia merasa gatal di seluruh tubuhnya. Hal yang tak pernah ia alami sebelumnya. Ada ulat kali bun di baju atau di apa kek? Ucap Dimas khawatir. Sesekali dia menatap istrinya sembari menyetir. Ulat dari mana, Mas? Orang baju ini baju baru dicuci, jawab Wulan sembari menggaruk bagian tangan dan kakinya. Meski dengan gangguan itu, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Sampai di tengah perjalanan, mereka beristirahat di sebuah warung makan. Niatnya mau mengisi perut yang lapar. Kejadian aneh kembali terjadi. Wulan menyebutnya sebagai peringatan kedua. Dimas muntah darah di ruang makan dan membuat pelanggan lain merasa jijik. Hah? Suara Dimas terdengar jelas. Mas, kenapa tiba-tiba gini sih? Yuk ke toilet saja, ajak istrinya yang mulai resah dengan tatapan sinis dari pelanggan lain. Bawa ke toilet, Mas. Bikin yang lain gak nafsu makan saja, sinis yang lainnya. Wulan meminta maaf mengangguk sopan pada semuanya. Maaf ya mengganggu. Dimas pun dibawa Wulan ke toilet dan sisa muntahnya segera dibersihkan. Alhasil mereka pun tidak jadi makan. Mereka kembali ke mobil. Dimas berjalan dengan lesu. Mas, mau batalin saja. Kondisi kamu kayak enggak memungkinkan gitu. Lebih baik kita ke rumah sakit aja ya. Kamu baru pertama kalinya lo muntah darah, khawatir istrinya sembari memboyong suaminya. Enggak, niat aku udah bulat bun. Masa aku gagalin hanya karena muntah doang? Enteng Dimas. Itu kan bukan sekedar muntah biasa. Kamu muntah darah loh Mas, jelas Wulan lagi. Suaminya menggeleng. Aku baik-baik saja kok. Aku nggak ngerasa sakit. Jadi tenang saja ya. Wulan hanya terdiam dan membiarkan suaminya duduk di bangku penumpang tepat di sampingnya. Untuk beberapa saat Wulan mulai mengendarai mobil dan melanjutkan perjalanan. Langit terlihat gelap. Awan hitam menyelimuti area pegunungan. Wulan menarik napas panjang. Perasaan tiba-tiba tidak enak. Mas, kamu yakin kesini arahnya? Tanya Wulan memastikan. Iya bun, udah ikuti aja Google Mapnya, jawab Dimas dengan mata yang tertutup karena mulai ngantuk. Tubuh Wulan tiba-tiba terasa dingin. Duh, kok jadi dingin begini ya? Apa mungkin karena cuaca di luar mendung?
Gerutu Wulan menatap ke langit di luar yang semakin gelap. Hujan turun rintik-rintik mengenai kaca mobil depan Wulan. Wah, beneran hujan. Aku harus tukeran nyetirnya sama Mas. Gerutunya karena memang Wulan yang tidak begitu lancar dalam menyetir. Wulan menepikan mobilnya dan berhenti. Mas, Mas. Wulan mencoba membangunkan Dimas dengan menggoyangkan tubuhnya yang tertidur lemas. Gantian dong nyetir mobilnya, tambahnya. Dimas sangat sulit dibangunkan. Wulan berhenti sejenak dan menatap keluar mobil. Dia melihat seorang gadis kecil terlihat berteduh di saung tak jauh dari jarak mereka. Gadis itu terlihat sendirian dengan tatapan mata yang kosong menatap ke arah Wulan. Kenapa gadis itu liatin terus ya? Dan kenapa dia sendirian? Pelan Wulan merasa tak enak hati. Apa jangan-jangan dia ketinggalan orang tuanya? Apa dia anak hilang? Wulan tambah panik. Makin lama menatapi gadis itu, Wulan makin ngeri. Dia gak berkedip. Takut Wulan segera menatap ke arah lain. Hah, gak mungkin deh. Kayaknya ini halusinasiku saja. Wulan mencoba menenangkan dirinya sendiri. Dia kembali mencoba membangunkan Dimas. Mas, bangun. Gantian dong nyetirnya. Sekarang di luar hujan. Aku gak yakin kalau aku bisa nyetir pas hujan. Kita bentar lagi sampai, Mas. Ucap Wulan makin keras mencoba membangunkan. Dimas membuka matanya yang terasa berat. Udah mau sampai beneran? Tanya Dimas menoleh keluar mobil. Iya Mas, di Google Map perkiraan 25 menit lagi, tambah Wulan. Dimas lalu menatapi ponsel istrinya lalu mengangguk. Oh iya, ternyata lebih cepat ya. Baru jam 5 sore kita udah deket sama lokasi tujuan. Desisnya tak begitu jelas diiringi Dimas yang menguap. Mas, lihat deh sebelah sana. Ada gadis kecil. Sejak tadi liatin aku terus. Kenapa ya? Ucap Wulan yang menunjuk ke arah saung tanpa berani melihatnya. Gadis kecil di mana, Bun? Tanya Dimas yang tak melihat siapapun di sana. Wulan panik dan segera menatap ke arah saung. Gadis kecil, Mas. Tadi ada di sana. Mungkin sekitar 5-6 tahunan lah. Gemetarnya. Padahal di luar hujan sangat deras. Tak memungkinkan untuk gadis kecil itu pergi begitu saja dari saung di sana. Kecuali memang kalau ada mobil yang menjemputnya. Kemana dia ya? Kok nggak ada? Aneh banget. Wajah Wulan berubah menjadi ketakutan. Ah, kamu berhalusinasi kali. Mana ada anak kecil berdiri di saung sana sendirian. Hujan deras begini. Gila kamu, Bun. Ucap Dimas dengan mata yang menyipit menatap keluar mobil. Wulan tak bisa berkata. Tatapannya terpaku pada saung itu. Udah, kita gantian sekarang nyetirnya ya, ucap Dimas. Setelah bergantian pun Dimas mengambil alih mengendarai mobilnya. Wulan masih kepikiran soal gadis kecil tadi. Mas, aku serius. Tadi lihat gadis. Mungkin usianya bakal sama anak kamu sekarang. Anak kamu umurnya 5 tahun kan? Apa kamu tahu dia cewek atau cowok? Tanya Wulan pada suaminya dengan tatapan menekan. Kamu apaan sih, Bun? Jelas-jelas aku belum tahu. Makanya sekarang aku sama kamu mau ke kampungnya. Mau nemui anak itu. Kita lihat saja dia cewek atau cowok. Dan harus sesuai kesepakatan kita ya. Kalau anak itu kita bawa ke kota, ucap Dimas serius. Wulan mengangguk cepat. Ya Mas, dari awal kan aku sudah bicarakan itu. Tapi kalau sama ibunya sekalian,
mau ikut ke kota. Aku nggak bisa izinin. Kita tunggu anaknya dewasa saja, jawabnya. Dimas terdiam dan tak mau berkomentar. Dia menyetir dengan serius. Hujan masih turun dengan derasnya. Jalanan yang sepi membuat suasana hati Wulan makin tak enak. Apalagi setelah gadis kecil itu mengganggu pikirannya. Dimas masih asik menyetir dengan menyanyikan lagu Mari Pulang versi remix. Dimas begitu asik berjoget mengikuti alunan remix lagu yang bisa dinyanyikan oleh anak-anak. Sementara Wulan sejak tadi menyembunyikan rasa takutnya. Mereka lalu melihat seorang mengendarai sepeda ontel tua di depannya. Padahal cuaca cukup hujan deras, tapi mereka terus jalan. Gila kali ya kakek itu. Masa hujan deras begini jalan terus sepedanya, ucap Dimas dengan tatapan aneh. Walau Wulan terkejut karena yang dia lihat bukan hanya kakek-kakek tua saja, melainkan anak gadis tadi yang menatapnya kosong. Itu dia mas, anak gadis itu, maksud aku itu. Lah kok dia bisa dibonceng kakek-kakek naik sepeda sih? Padahal udah lumayan lama loh kita tadi. Masa secepat itu? Panik Wulan. Anak gadis. Anak yang kau maksud tadi bun? Ah, sama gilanya kamu sama si kakek, celetus Dimas sembari menggelengkan kepala. Rupanya Dimas tak melihat anak gadis itu. Hanya Wulan yang melihatnya dibonceng oleh kakek Gues. Masa kamu gak lihat mas? Aku serius loh. Jangan bercanda ah. Kesal Wulan makin takut kala gadis itu kembali menatap dengan tatapan kosong. Kamu yang bercanda kali bun. Masa iya aku bohong? Itu kakek-kakek nyepeda sendirian. Hujan-hujan lagi. Masa iya anak kecil dibawa hujan-hujan? Ngawur kamu. Udah deh, kamu tidur saja bun. Kamu kelelahan, makanya banyak ngayal, sahut Dimas resah. Wulan terdiam, dia mencoba mengabaikan tatapan kosong anak gadis itu dari kejauhan. Udah deh mas, salib aja kakek ya, buruan, perintah Wulan. Iya, asal kamu setelah itu tidur, jangan banyak ngayal deh, ucap Dimas lagi. Mana bisa aku tidur, pelan Wulan. Mobil Dimas pun menyalip sepeda kakek Gues yang dengan penglihatan Wulan ada anak gadis ikut bersamanya. Mereka akhirnya keluar dari area hutan dan memasuki area yang cukup ramai. Di luar dugaan Wulan dan Dimas, mereka seakan tak percaya ternyata bisa ada pedesaan modern setelah mereka keluar dari dalam hutan. Wih, ramai juga ya, sahut Dimas menatapi keluar mobil. Rumah-rumah warga tertata rapi. Beberapa warga terlihat berada di luar dan bercengkrama hangat, begitupun dengan kendaraan yang berlalu lalang. Yah, sinyalnya hilang mas. Ini pedesaan apa ya? Andai kalau bisa cek Google Map, sahut Wulan mengendus. Gak apa-apalah, gak tahu nama desanya juga. Yang penting kita perjalanannya nggak ngerasa sepi amat, jawab Dimas. Wulan mengangguk. Iya juga sih. Merasa boring di dalam mobil, Wulan memainkan ponselnya dan memotret pedesaan yang gemerlap itu dengan latar pegunungan yang indah. Setelah selesai memotret, Wulan melihat sosok anak gadis itu di spion. Wulan panik, namun enggan untuk mengatakan pada suaminya. Takut suaminya ikut panik dan tidak bisa menyetir dengan baik. Kenapa anak gadis itu ngikutin aku? Dia setan, pikir Wulan saat itu. Sosok gadis itu menghilang. Setelah cukup lama,
Wulan memejamkan matanya. Desanya luas banget ya bun, sahut Dimas. Iya mas, jawab Wulan pelan, menyimpan rasa takutnya yang besar. Anehnya, Dimas dan Wulan melihat sosok kakek yang menggoes sepedanya lagi tepat di depan mereka. Dengan perasaan tak enak di hati, Dimas pun mulai muncul. Lah itu kakek yang tadi. Iya mas, sama anak gadisnya, jawabnya lirih. Wulan dengan rasa takut yang makin menggebu. Gila kamu bun, udah stop, kata aku. Di sana gak ada anak gadis. Dimas marah. Di saat yang bersamaan, mobil Dimas melindas sesuatu dengan ukuran besar, hingga mobilnya terasa sedikit oleng. Panik Wulan. Dimas menghentikan mobilnya. Apa yang kamu terlindas mas? Kenapa enggak memperhatiin jalan? Tanya Wulan marah. Aku enggak tahu bun. Ini karena kamu yang terus-terusan bilang ada anak gadis sama kakek itu dari tadi. Itu gangguan konsentrasi aku banget. Marah balik Dimas dengan perasaan takut. Keduanya pun segera turun dari mobil untuk mengecek. Betapa terkejutnya Dimas dan Wulan melihat darah berceceran di depan mobilnya. Namun anehnya warga di sana seakan tak menyadari hal itu dan sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Termasuk si kakek yang terus mengayuh sepedanya dengan jarak yang sudah agak jauh. Dimas dan Wulan menatap ke arah bawah mobilnya. Rupanya anak gadis itu yang tertabrak. Mas, dia yang aku maksud itu. Dia anak gadis yang tadi aku lihat sama kakek-kakek itu, jelas Wulan panik. Dimas terlihat hilang akal dan takut. Dia menatap ke sekeliling pedesaan. Mereka gak sadar kan? Bun, kita kabur saja ayo, ucapnya lalu menarik tangan istrinya. Mereka berdua kembali masuk ke dalam mobil. Sejak itu Wulan sadar kejadian aneh yang mereka alami sejak awal adalah gangguan dari kakek Gues dan anak gadis itu. Masih dalam area pedesaan, Dimas dan Wulan makin aneh karena pedesaan itu tak akan ada habis-habisnya. Mereka dianehkan kembali setelah melihat sosok kakek Gues di depannya. Padahal mereka lama mengemudi. Wulan melihat jam ponselnya. Pukul 18.06, hujan sudah mulai reda dan menyiksakan jalanan basah. Suasana sangat sepi. Kok kakek itu bisa ada di depan lagi? Panik Wulan. Taulah, bisa gila aku lihat kakek-kakek itu terus dari tadi, marah Dimas untuk menutupi ketakutannya. Dia menancap gasnya untuk kembali menyalip. Terdengar alunan lagu dengan sayup-sayup. Mari pulang, marilah pulang bersama-sama. Suaranya berasal dari si anak gadis yang dibonceng di bagian depan kakek Gues. Betapa terkejutnya Wulan dan Dimas saat melihat tubuh anak gadis itu hancur dengan kepala yang nyaris putus. Namun dia tetap menyanyikan lagunya dengan tatapan kosong. Kakek itu memeluknya dari belakang. Setan, teriak Dimas ketakutan, lalu menancap gas mobilnya kencang. Hal itu membuat mobil mereka hilang kendali dan terperosok ke dalam hutan. Beruntung nyawa mereka masih terselamatkan. Wulan dan Dimas segera bangun dan bertanya keadaannya satu sama lain. Kondisi yang terparah adalah Dimas. Ada luka di perutnya yang cukup dalam. Mas, ayo cari tempat duduk dulu, ajak Wulan. Mereka menepi ke bawah pohon. Langit kian malam. Di ponsel menunjukkan pukul 19.15. Gimana ini luka kamu? Berat banget, sahut Wulan lagi. Gak apa-apa kok, aku masih hidup. Tenang aja, jawabnya. Wulan mencari sinyal namun tidak ada. Tiba-tiba suara kayuan sepeda
terdengar mendekat, diiringi lagu "Marilah Pulang" oleh gadis kecil itu. Dimas terlihat pucat. "Setan itu kenapa ngikutin kita sih, Bun?" lirih Dimas dengan frustasi. "Tenang Mas, tenang, istighfar, baca ayat kursi," ucap Wulan dengan memegangi tangan Dimas yang gemetar. Suaranya makin dekat, seakan menunggu kedatangannya. Mereka hanya duduk diam dengan perasaan takut yang terus bertambah. Makin dekat, Dimas tiba-tiba suaranya berhenti. Wulan dan Dimas bertatapan. Di belakang keduanya sudah ada sosok yang berdiri. Di belakang Wulan ada si gadis dengan kepala yang nyaris copot dan tubuhnya hancur dengan jeruan yang nyaris keluar semua. Sementara di belakang Dimas ada sosok kakek Gues dengan rantai bersimbah darah dan wajahnya yang hancur. Ayo Mas, ayo!" teriak Wulan, segera menarik tangan Dimas dan mengajaknya untuk lari sekencang-kencangnya. Tanpa Wulan sadari, Dimas tertinggal. Wulan berhenti di tengah hutan. Nafasnya ngos-ngosan sambil mencari Dimas. "Mas, kamu di mana?" teriaknya. "Di sini Wulan, kemari," jawabnya kencang. Wulan segera mencari sumber suara. Namun sosok gadis itu mengejarnya dengan bersembunyi dari belakang pohon ke pohon. Wulan ketakutan. Pikirannya tak tenang. Dia cepat-cepat berhenti saat itu di depannya jurang. Hampir saja gerutunya. Dia tertunduk lalu merebahkan dirinya di tanah. Wulan memejamkan mata, berusaha untuk setenang mungkin dan melawan rasa takutnya. Namun saat itu dia kembali membuka matanya. Sosok gadis kecil itu muncul di hadapannya. Wajahnya hancur dan sudah tidak berbentuk. Gadis kecil itu memutar kepalanya sampai akhirnya terputus dan menggelinding di wajah Wulan sampai ke tangannya. Teriak Wulan histeris. Wulan pingsan saat itu juga. Dia tak tahu apa yang menimpa Dimas, suaminya, bermalam-malam. Karena setelah sadar rupanya Wulan pingsan selama 3 malam 2 hari dan suaminya dinyatakan meninggal dengan luka membusuk di perutnya. Setelah memeriksa ponselnya, foto yang Wulan ambil di area pedesaan rupanya tak berbentuk. Pemandangannya yang sama seperti sore itu Wulan lihat. Isinya hanyalah area hutan pinggir sungai yang deras. Sampai di sini dulu cerita dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini agar lebih berkembang dan nantikan cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.